coba bicarakan, saya juga lihat ini ada kasus ICJ, kasus notable itu Liechtenstein versus Guatemala di tahun 1955 yang kemudian menegaskan mengenai effective nationality. Nah, yang saya kira yang perlu diperhatikan adalah dasar pemikiran apa itu effective nationality. Jadi seorang itu mungkin yang sebelumnya dulu tuh, ya, ini bahwa dia itu harus memperhatikan meaningful connection. Yang saya rasa inilah yang menjadi dasar teori mengenai kewarganegaraan yang dia bilang ada Heimatverband. Kalau Prof. Swansik, warga negara Indonesia itu dibilang sebagai mystic connection, gitu ya. Ini ada meaningful connection. Nah, kalau yang tadi ada berdasarkan family ties, ada juga berdasarkan domisili karena dia habitual residence atau berdomisili di Indonesia. Nah, ini tahun sekitar 1955, memang ini muncul ketika setelah Perang Dunia Kedua. Bagaimana persoalan-persoalan mengenai pampasan perang salah satunya termasuk di sana. Nah, bagaimana dengan posisi yang agak baru karena ini pengadilannya ICJ, maka kita lihat yang satu lagi arbitrase. Di arbitrase ICJ, mungkin yang selanjutnya ini ada US versus Iron Claims Tribunal. Ini melihat ada sedikit faktor-faktor dalam menentukan nasionalitas. Nah, ini di sini ada dibilang ada habitual residence yang tadi, ada family ties itu yang kita biasanya langsung bilang oh itu biosanguinis dari sekarang bisa dari ibu gitu ya. Tetapi kemudian kalau kita lihat juga di sini attachment shown by one for a given country and inculcated in one's children. Jadi kalau kita lihat di sini sebenarnya ada sekarang itu pembicaraannya ada beberapa hal yang bisa menjadi dasar kewarganegaraan, bukan hanya sekedar family ties atau misalnya kediaman sehari-hari usually, tapi juga kalau kita lihat di sini ada beberapa bahkan interestnya dia ada berapa, kepentingannya dia ada di mana. Dan ini menurut hukum internasional dan ini masuk di dalam beberapa pertimbangan di ICJ yang pengadilan internasional, tapi juga di ICSID yang adalah arbitrase internasional. Nah, yang ini kemudian yang saya ajukan itu adalah kenapa ini menjadi penting karena kemudian kewarganegaraan itu bagi HPI di halaman berikutnya kita bisa lihat itu adalah memperlakukan hukum Indonesia kepada semua warga negara Indonesia, berarti juga memberikan perlindungan negara kepada semua warga negaranya. Nah, oleh karena itu di halaman berikutnya mudah-mudahan ini jadi 10 menit. Karena kita sudah melihat ada beberapa alasan tadi ya mengapa ada tempat kediaman sehari-hari dan mempunyai kaitan yang paling nyata dan substansial di Indonesia, dan ini sudah ada di dalam RUU HPI pasal 13 butir 3, pasal 15 butir B dan pasal 16 yang mengatakan bahwa sebenarnya hukum Indonesia itu bisa berlaku bagi orang-orang yang punya kaitan yang nyata dan substansial. Dan kalau kita lihat di situ di dalam penjelasannya dikatakan mempunyai kedekatan emosional atau personal dengan orang-orangnya. Oleh karena itu alasan-alasan ini bisa alasan-alasan yang menjadi dasar pemikiran bagi kemudahan kenapa kewarganegaraan atau kewarganegaraan kembali itu diusulkan untuk dipermudah. Dan mungkin juga salah satu yang mungkin tadi kalau Prof. Satya sudah mengatakan ada sport nationality. Sport nationality ini salah satu yang saya baca tuh yang di rugby, ketentuan yang rugby di Kanada itu adalah kalau derajat keempatnya itu ada keturunannya gitu, dan kemudian dia sudah pernah tinggal di tempat itu atau semasa kecil tinggal di negara. Jadi dia mungkin masa kecilnya di negara itu terus dia pindah. Waktu dia mau masuk meminta sport nationality untuk menjadi klub olahraga di negara itu, maka dia bisa dipermudah. Maka oleh karena itu dari segi HPI alasan-alasan ini mungkin bisa menjadi dasar pemikiran
pemikiran, dasar pemikiran yang bisa kita pakai untuk meminta kewarganegaraan tadi ya, bisa lebih dipermudah karena kaitannya tadi. Kalau di dalam HPI-nya tadi sudah dari RUU HPI sendiri sudah menampung, kemudian dari pengadilan ICJ, ICSID, bahkan beberapa yang kemudian saya rasa juga sport nationality yang sekarang ini akhir-akhir berkembang bisa memberikan alasan menjadi dasar atau perbandingan bagi kita, menjadi salah satu kajian bagi kemudahan anak-anak menjadi baik. Terima kasih, mudah-mudahan 10 menit ya. Terima kasih. 9 menit 28 menit. Suara. Oke, terima kasih dokter.